menghadap Allah dengan segala kerendahan hati, dengan tadallul, dengan menghamba kepada Allah. Lalu matilah beliau dalam keadaan sholat. Allahu Akbar. Inilah husnul khatimah. Begitulah sewajarnya, begitulah seharusnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Rabbi ya Rabbana ustur uyubana. Tutupi aib kami ya Allah. Kami kurang bersyukur, kami kurang taqarrub, kurang dekat kepadamu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Tolonglah kami ya Allah ala dzikrik, untuk selalu berzikir kepadamu, ala syukrik, bersyukur kepadamu ya Allah, wa husni ibadatik, dan selalu memperbaiki, menyempurnakan ibadah kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur itu adalah fondasi, itu adalah dasar, itu adalah penguat segalanya. Ketika kita kurang bersyukur atau bahkan tidak bersyukur, maka celaka, maka malapetaka yang akan kita dapatkan. Wasanajzi syakirin, kata Allah, kami akan selalu membalas orang-orang yang bersyukur. In tashkuru yardahu lakum. Jika kalian mau bersyukur kepada Allah, maka Allah meridai kalian. In tashkuru yardahu lakum, la in syakartum la azidannakum, wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kalian kufur, tidak bersyukur kepada Allah, maka sungguh siksaku, kata Allah, sangat berat. Abu Amr Asy-Syaibani dalam kitab Asy-Syukru Libni Abi Dunya bercerita, suatu saat Nabi Musa berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berkata atau bertanya ketika beliau datang di Gunung Tur. Beliau mengatakan, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, in ana sallaitu famin qibalik. Jika aku dapat salat ya Allah, semua dari Engkau ya Allah, karena pertolonganmu. Wa in ana tasaddaqtu famin qibalik. Kalau saya mampu bersedekah, semangat bersedekah, semua itu juga dari Engkau ya Allah, min qibalik. Wa in ana ballaghtu risalatik famin qibalik. Dan jika aku mampu menyampaikan risalah Engkau ya Allah, maka itu darimu juga wahai Allah. Fa kaifa ashkuruk. Bagaimana aku mampu, aku bisa mensyukuri segala nikmat-Mu ini. Allahu Akbar. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kepada hambanya. Apa kata Allah? Qala al-an syakartani. Sekarang wahai Musa, syakartani, kamu telah bersyukur kepadamu. Apa maksudnya? Kamu mengakui, kamu memahami, kamu meyakini betul bahwa segala keutamaan yang kamu miliki itu dari Allah semata, karena pertolongan Allah. Dari situlah berarti kamu sudah bersyukur kepadaku. I'tirafun ni'mah, mengakui, yakin betul, mengetahui betul bahwa segala apa yang kita miliki, kemampuan apapun yang kita miliki, kepemilikan apapun yang sedang kita pegang, sedang kita kuasai, semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu memuji Allah. Setelah meyakini itu, memuji Allah. Wahai Allah, Engkau Maha Pengasih. Wahai Allah, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Kuat, Engkau yang Maha segalanya. Dari Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in, beliau juga mengatakan,
Nabi Musa pernah juga bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, kaifa yastati'u Adam ayu atiya syukra ma sana'ta ilaihi?" Wahai Allah, bagaimana Nabi Adam, bapak kita yang pertama, mampu bersyukur kepadamu wahai Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi Musa, bagaimana mungkin dia mampu mensyukuri apa yang engkau perbuat kepadanya? Khalaqtahu biyadik, engkau telah menciptakan Adam langsung dengan tangan engkau. Engkau sendiri yang menciptakannya. Lalu engkau meniupkan nafas atau ruh dari ruh engkau. Kemudian engkau tempatkan Adam di surga. Sungguh sangat mulia Adam. Kemudian engkau perintahkan malaikat untuk sujud kepadamu. Betapa itu kenikmatan yang sangat tinggi, sangat besar. Bagaimana mungkin, bagaimana caranya Nabi Adam mampu mensyukuri nikmat itu? Apa kata Allah sebagai kabar untuk Nabi Musa? Ya Musa, alima anna dzalika minni. Yang pertama, wahai Musa, dia meyakini betul, dia sadar betul, Adam mengerti bahwa semuanya itu adalah anugerahku. Anugerahku kepada dia. Fahamidani alaihi, lalu dia memuji saya. Kata Allah, selalu memuji aku, berzikir kepadaku sebagai bukti dia mensyukuri nikmatku. Fakana dzalika syukran lima sanatuhu. Maka demikian itu sudah cukup menjadi bukti bahwa dia telah mensyukuri nikmat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sekarang mendekati bulan Ramadan baru, kurang lebih 1 minggu lagi, kurang lebih. Allahu Akbar, ini nikmat. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Warzuqna siyamahu wa qiyamah. Berilah kami kemudahan untuk berpuasa dan berdiri di malam bulan puasa. Amin ya rabbal alamin. Itu harapan kita. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak berharap itu? Tidak mungkin. Seorang mukmin, seorang hamba Allah pasti sangat mengharapkan kedatangan bulan Ramadan. Dulu para sahabat, para tabi'in mengatakan, "Lau kana syahru arju ayyakuna syuhur kulluha Ramadan." Kami sangat berharap semua bulan itu menjadi bulan Ramadan. Dari mana? Kenapa demikian? Maka saat ini kita perlu marhaban ya Ramadan, perlu tarhib, perlu selamat datang. Apakah selamat datang? Seakan kita kedatangan tamu yang sangat mulia. Bagaimana kira-kira kalau kita mau kedatangan tamu yang sangat mulia? Adakah persiapan? Adakah kita menyiapkan tempat? Adakah kita menyiapkan suguhan, lungguhan, kupuh? Adakah kita sudah kupuh sebelumnya? Kupuh, lungguh, suguh? Maka jawabannya iya. Karena tamu yang akan datang adalah tamu yang mulia. Bagaimana dengan Ramadan? Dhaifun karim. Ramadan adalah tamu yang sangat mulia, sangat berharga bagi setiap hamba Allah yang beriman. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih, ketika masuk Ramadan, beliau mengatakan, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Kata Rasulullah, sungguh Ramadan datang kepada kalian, ibarat tamu. Ketahuilah, Ramadan syahrun mubarak, bulan yang betul-betul penuh dengan berkah, penuh dengan kebaikan. Al-mubarak itu kasratul khair. Iftaradallahu alaikum siyamahu. Allah mewajibkan kalian berpuasa.
berpuasa di bulan Ramadan. Bersiaplah saudaraku, jika kita mampu bulan Sya'ban ini sebenarnya sudah kita banyak berpuasa. Ya, sehingga kita sudah terbiasa, terlatih, sehingga masuk dalam bulan Ramadan kita berpuasanya sudah ringan, sudah tidak berat lagi. Seharusnya begitu, tapi semuanya itu adalah sunnah, sunnah muakkadah. Rasulullah melanjutkan sabdanya, tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan semua pintu surga dibuka. Saudaraku yang dirahmati Allah, ini adalah kejadian besar, kejadian yang sangat ajaib, yang selama setahun pintu surga ditutup, bulan Ramadan dibuka biak. Seandainya baunya atau sinarnya atau kebahagiaannya sedikit saja diserpihkan ke dunia ini, jangankan seluruh isi surga, kata Rasulullah, kerudungnya bidadari aja taruh diketok nih ke dunia ini, maka wanginya akan memenuhi seluruh dunia ini, cahayanya juga akan memenuhi seluruh dunia ini. Bagaimana kesenangan di dalamnya, dibuka pintu surga. Pertanda apa ini? Pertanda apakah ini? Satu, pertanda bahwa bulan ini berbeda dengan bulan yang lain. Allah sendiri membuat bulan ini sangat terhormat, di mana pintu surga dibuka. Wa futihat abwabus sama, bahkan pintu-pintu langit di sana. Langit kalau kita tempuh sebenarnya dengan kendaraan biasa, jika itu datar, itu 500 tahun. Di sana banyak sekali pintu. Pintu naik turunnya amal, pintu naik turunnya malaikat, pintu rezeki, pintu ajal, pintu macam. Semua dibuka. Pertanda apakah ini? Seandainya kita melihat, saudara, Allahu Akbar, betapa agungnya bulan ini. Apa yang dimaksud di balik itu? Kata para ulama, Allah membuka, membebaskan, memotivasi, mengajak, memerintahkan, menginginkan hamba-hambanya itu untuk masuk surga. Kapan masuk surganya? Besok kalau sudah mati. Kalau sekarang yang dimaksud mempersiapkan diri untuk masuk surga. Makanya ada malaikat yang manggil-manggil nanti mulai awal malam Ramadan. Ya baghiyal khair, aqbil. Wahai orang-orang yang ingin berbuat kebaikan, ingin mendapatkan surga yang tinggi, aqbil, ayo maju, ayo semangat, ayo semangat. Rasulullah juga mengatakan, wa ghulliqat abwabu jahannam atau abwabun nar, dikuncilah pintu-pintu neraka. Udah Ramadan masuk, awal Ramadan, tanggal berapa kira-kira? Tanggal 1 Ramadan. Ditutup pintunya, udah pasti itu. Nah, kalau bilang 1 Maret, jangan-jangan bisa berubah. Kemarin aja sudah 30, sekarang berubah kan? Bisa saja. Allahu a'lam. Jadi ditutuplah pintu neraka. Apa yang dimaksud? Ini alamat apa? Yang pertama, saudara, betapa agungnya bulan ini, bulan Ramadan nanti. Itulah yang menjadi harapan kita, itu bukan bulan biasa. Ditutuplah pintu neraka, bahkan dikunci, digembok. Artinya apa? Hikmah di balik itu. Apa maksud Allah? Jangan sampai ada hambanya yang masuk neraka. Maka sejak awal malam malaikat berkeliling. Seandainya kita mendengar, ya Allah ya Rabb, seandainya kita mendengar, maka kita pasti tidak akan menolak apa perkataan malaikat. Ya baghiyas syarr, aqsir. Kata malaikat, aqsir. Wahai orang yang mau berbuat keburukan, berhenti, tutup. Jangan terus. Enggak pantas
Anda sebagai hamba Allah di bulan Ramadan pantasnya masuk surga. Jangan mau masuk neraka. Sudah ditutup pintu neraka. Coba kalau masjid ditutup, sakit melepet obatan? Tidak bisa. Tidak bisa masjid. Pintu mall ditutup, tidak bisa. Jangan, artinya kalau sudah ditutup, dikunci itu jangan masuk neraka. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, lebih dari itu, wasufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Setan maksudnya yang bikin kerusakan. Setan yang belarah, kata orang Jawa, yang gentayangan, yang selalu bikin kerusakan itu diikat, tidak bisa bergerak ya. Tapi kalau setan-setan yang kelas biasa, setan itu jin itu ada yang iman tuh. Nah itu ya tidak diikat. Itu. Jadi kalau sampai ada orang, siapa yang mau koreksi diri, dirinya terkalahkan oleh hawa nafsu apa tidak, bahkan kalimat kasarnya, dirinya setan apa bukan. Nah, karena setan itu, mohon maaf, setan itu adalah sifat. Syaitana, orang yang selalu melanggar banyak mas, itu setan. Orang selalu menebar keburukan itu setan. Siapapun dia, minal jinnati wan nas, dari jin maupun manusia. Siapa yang mau menilai dirinya terbudak, dibudakkan oleh hawa nafsu, ataukah dia tidak bisa membimbing diri, maka bulan Ramadan. Karena apa? Karena setan yang jahat sudah dibelenggu. Salah itu kalau orang bikin guyonan, loh kok saya enak wong zina, enak wong ngombe, berarti setannya dibelenggu tapi si iso mencolot. Itu gak bener itu. Maksud ikat jangan diikat tenang. Kalau sampai ada orang berbuat kejahatan karena nafsu dia, karena orang ini memang orang jahat, waliyadzubillah. Ada kata Rasulullah, sepertinya wujudnya manusia, tapi wa qulubuhum qulubus syayatin. Hati mereka adalah hati setan, waliyadzubillah. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, bersihkan hati kita sebelum masuk bulan Ramadan. Bagaimana membersihkan hati? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena termasuk tujuan utama, hikmah penting dari Ramadan itu adalah pengampunan. Nah, suatu saat Rasulullah SAW naik mimbar. Ketika naik tangga pertama, beliau mengatakan amin. Ketika naik tangga kedua, beliau mengatakan amin. Naik tangga ketiga, beliau mengatakan amin. Para sahabat bertanya, ada apa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, tadi Jibril, malaikat Jibril berdoa, ya Allah, salah satu doanya, ya Allah, inna Jibril atani, kata, man adraka syahru Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'ab'adahu Allah. Semoga celaka orang yang mendapati bulan Ramadan lalu tidak diampuni oleh Allah dan dia masuk neraka. Kok iso, kok bisa, betapa buruknya orang ini, maksudnya gitu. Sampai malaikat Jibril mengatakan semoga orang itu dijauhkan oleh Allah, semoga dilaknati oleh Allah, kata malaikat Jibril. Kok bisa bulan Ramadan tidak dapat pengampunan? Sampai selesai Ramadan tidak dapat pengampunan. Betapa buruknya orang ini. Lalu Rasulullah mengamini, amin. Dan doa yang selanjutnya adalah doa siapa yang menyanyiakan dua orang tuanya, sudah tua, dia biarkan, itu juga dilaknati oleh malaikat Jibril, ya, dan seterusnya. Maka kata para ulama, bersihkan hati sebelum masuk bulan Ramadan. Banyaklah istighfar, bertobatlah kepada Allah, karena nanti kalau hati bersih, untuk beribadah itu mudah, nanti subur. Kalau sebagai gambaran, ketika kita mau mendapat tamu tadi, didatangi tamu yang sangat agung, apa yang kita persiapkan? Kalau rumah kita kotor, kita
Bersihkan meja-meja, kursi kita bersihkan. Taplak meja kita bersihkan, makanan kita cari yang bersih. Itu gambarannya. Orang kalau mau nanam di sawah, kalau ingin subur, apa yang dilakukan pertama kali? Mesti membersihkan sawahnya dulu, baru ditanami. Itulah gambaran bulan Ramadan. Kita akan panen, kita akan subur dan kebaikan jika mengawalinya dengan banyak istighfar, banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa saudara? Karena yang kita kejar di bulan Ramadan itu adalah pahala yang sangat berlipat ganda. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Wasiya'ah illa shaum, kullu amal ibni Adam lahu illa shaum. Semua ibadah anak Adam dapat diprediksi pahalanya, yaitu 10 kali lipat atau 700 kali lipat. Apa yang 700? Sedekah 700. Illa shaum, kata Allah, kecuali puasa. Puasa itu tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu li wa ana ajzi bih, kata Allah. Puasa itu milik aku, itu khusus untuk aku. Ini pertanda keikhlasan. Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalasnya besok di hadapanku. Amal yang seperti ini saudara, yang ingin kita harapkan, maka kita mulai dengan membersihkan hati, sehingga nanti masuk di bulan Ramadan kita sudah punya semangat, sudah punya spirit, dan bisa mendekat, bisa beribadah dengan sungguh, karena pahala lipatannya tidak ada yang tahu. Sampai malaikat pun saja nggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Betapa kemuliaan, keagungan bulan Ramadan dan pahala di dalamnya. Hudzaifah ibnul Yaman, sahabat Nabi, bercerita. Ada 2 orang bersaudara. Yang satu, dua-duanya hijrah ke Madinah. Kemudian yang satu berjuang di jalan Allah dan mati syahid. Mati syahid duluan. Kemudian yang satunya biasa, ya ahli ibadah biasa, bukan mujahid. Setahun kemudian yang orang biasa ini meninggal, mati. Meninggal. Lalu kata Hudzaifah, suatu malam aku bermimpi berada di depan pintu surga, melihat surga. Lalu keluarlah penjaga pintu surga. Setelah keluar penjaga pintu surga, perasaan saya, wah yakin yang diambil duluan dimasukkan itu siapa? Bukan saya. Di antara 2 orang ini, kira-kira yang mana? Yang mati syahid. Yakin begitu. Tapi ternyata malaikat yang keluar, marhaban, ahlan wa sahlan, yang ditarik diajak masuk itu yang mati setahun kemudian, yang mati biasa. Gak lama kemudian keluar lagi malaikat baru yang mati syahid belakangan. Kata Hudzaifah, "Lah aku." Kata malaikat, "Durung wayahe." Soalnya dia belum mati. Kata, "Loh, kok urung wayahe?" Bariku aku tangi. Oh iya, durung wayahe. Karena masih hidup. Jadi siapa yang ingin masuk surga sekarang, monggo maju. Barangkali malaikat maut lewat. Kalau ingin masuk ya mati dulu gitu. Saya heran betul, saya ceritakan teman-teman semua heran, kok iso ya? Yang mati syahid kok malah belakangan, yang mati biasa malah masuk surga duluan. Apa kata Rasulullah? Hal ta'jabuna bidzalik? Apa kalian merasa heran dengan demikian itu? Iya wahai Rasulullah. Kan orang mati syahid pasti lebih top. Apa kata Rasulullah? Bukankah saudaranya itu hidup setahun kemudian, selama setahun dia sholat sekian ribu rakaat, kemudian dia puasa Ramadan. 2 ini yang disebut oleh Rasulullah. Berarti 2 amalan ini luar biasa, saudara.
Bukankah itu yang dia kerjakan selama ditinggalkan oleh saudaranya? Iya wahai Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Demikian itulah beliau mengatakan, fama bainahuma ab'ada mimma bainas samai wal ard. Ini hadis sahih dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, itulah kurang lebihnya pahala Ramadan yang sekarang kita harus marhabanan. Bagaimana marhabannya? Bukan marhabanan golei terbangan itu bukan. Marhaban itu ahlan wa sahlan, bahagia kita, senang, kemudian bersiap menyambut bulan Ramadan. Apa kata Rasulullah keutamaannya? Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Pengampunan disiapkan. Siapa yang berpuasa, siapa yang sholat malam, itu balasan pokoknya adalah pengampunan, di samping penilaian setiap ibadah yang dikerjakan. Maka persiapan kedua selain bertobat tadi, jaga keikhlasan, siapkan keikhlasan. Karena amal ibadah sekecil apapun jika diawali dengan ikhlas, diterima oleh Allah dan dikembangkan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sebesar apapun ibadah itu, ketika tidak ada keikhlasan atau tidak diikuti dengan ikhlas, maka tidak diterima oleh Allah. Gua biuk, kata orang Jawa. Mardudun ala sahibiha, dikembalikan kepada yang melakukannya. Jaga, persiapkan keikhlasan. Keikhlasan itu datangkan terus di benak kita, bahwa kita beribadah hanya untuk Allah. Ya Allah, saya siaplah, saya mulai bersahur ini, saya bersahur mencari barokah darimu. Bismillah. Saya berpuasa, saya lapar ini mencari pengampunanmu ya Allah, karena ini perintahmu. Iman, hadirkan itu selalu. Itu keikhlasan. Karena keikhlasan itu penentu, saudara. Jangan diremehkan amalan yang kecil. Kalau kecil diikuti keikhlasan, maka itu yang diterima oleh Allah. Abdullah ibnul Mubarak, pernah beliau rombongan, dia orang kaya, ulama, orang alim, sugih pisan. Setiap tahun itu menghajikan banyak orang, terutama para dai, ahli ibadah dia pilih. Jadi kalau menghajikan orang itu cari yang ahli ibadah, terutama yang ahli ibadah ya, supaya mengalir pahalanya kepada kita. Dilakukan oleh Abdullah bin Mubarak dalam perjalanan, saudara. Perjalanan menuju Makkah, beliau melewati desa yang sangat miskin. Di situ beliau mendapati, kebetulan lewat itu, sebelumnya perbekalan beliau ini berupa, zaman dulu perbekalan ya beras, ya daging itu masih berupa ayam yang masih hidup atau burung ya begitu. Ada di antara ayamnya itu, dagingnya itu yang mati, kemudian dilemparkan ke tempat sampah oleh anak buahnya. Ternyata setelah lempar tempat sampah, ada wanita yang lari ke tempat sampah itu, lalu ngambili ayam yang sudah mati itu tadi, yang sudah mati. Abdullah bin Mubarak heran, ya Allah ya Rabb, untuk apa ayam mati kok diambil terus dulu, lari ke rumah lagi. Kebetulan diikuti oleh Abdullah bin Mubarak, dia penasaran ada apa wanita itu. Dia turun, dia ikuti. Setelah sampai di rumahnya, dia tanya, wahai imra'ah, wahai ibu, apa yang Anda lakukan dengan ayam mati ini? Dengan ayam mati. Dia mengatakan, kami sudah 3 hari belum makan. Lah, ibu bersama siapa? Ini sama saudara saya juga sudah sakit, sudah lemah. Kami tidak punya apa-apa. Makanan kami hanya menunggu lemparan orang ke tempat sampah. Kata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Abdullah bin, ya Rabbi, betapa nikmatmu untuk kami sangat berlebih.
sangat berlebih. Apa kata beliau? Dia panggil bagian keuangan, berhenti, waqifu, berhenti semua. Bagian yang bawa uang dipanggil, penanggung jawab perbekalan, sini. Uang kita ada berapa? Masih ada berapa? Dia katakan 1000 dirham atau 1000 dinar. Dia katakan masih ada. Kalau kita kembali ke rumah kira-kira butuhkan biaya berapa? Kalau kita ke negara kita sudah agak jauh itu. Butuhkan 90 sekian. Oke, ambil 90. Sisanya kasihkan wanita itu. Ayo kita pulang. Kita nggak usah haji tahun ini. Masya Allah. Gara-gara menolong seorang wanita itu tadi. Seorang wanita yang lemah. Kebayang apa tidak, saudara? Kita mau berangkat umroh atau berangkat haji, sudah sampai di bandara, lalu ada orang miskin minta bercerita, betul dia dalam keadaan terus gak jadi haji, saya cepet gak jadi. Kebayang apa enggak? Kalau nggak kebayang, berarti iman dan takwa serta keikhlasan kita itu jauh dari mereka salafus saleh, saudara, jauh. Mereka yang ada di benaknya itu adalah surga, bukan hanya sekadar bentuk ibadahnya. Apa yang terjadi setelah itu? Beliau pulang bermimpi. Salah satu riwayatnya bermimpi. Dia katakan, wahai Abdullah bin Mubarak, qad qabilallahu hajjak. Pertama, wahai Abdullah, Allah sudah menerima haji kamu. Nggak jadi haji, tapi ditulis dan diterima hajimu. Dan Allah melipat gandakan pahalamu. Itu gambaran keikhlasan. Gambaran betapa ketakwaan seseorang kepada Allah yang luar biasa. Karena hajinya bukan haji wajib itu. Haji sunnah. Kan orang kaya kan bolak-balik haji gitu ya. Yang miskin aja sudah siap berapa tahun, masih kurang 30 tahun lagi. Padahal umurnya sudah mendekati 60. Tambah 30 tahun lagi 90. Tekan orang. Sampai apa tidak, itu zaman ini. Mudah-mudahan pemerintah kita segera membenahi hal-hal yang seperti ini. Negara kita itu mayoritas muslim. Saya ngerti sendiri, kedekatan dengan Saudi Arabia itu sebenarnya punya. Jika ulil amrinya betul-betul bisa melobi dengan baik. Mereka sangat menghormati negara ini. Karena saya pernah belajar di sana kurang lebih 10 tahun, mereka hormat. Mereka mentalimi negara ini. Seandainya dari negara ini, terutama penduduknya yang ke sana tidak suka bikin onar di sana. Seandainya. Tapi yang benar memang begitu, karena di mayoritas muslim. Seandainya lobby-lobbynya bagus, insya Allah bisa. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semua untuk menghadapi bulan Ramadan, siap istighfar, siap jaga keikhlasan. Yang lebih terpenting lagi, bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Ya, bulan sedekah. Persiapkan sedekah kita, karena di sana akan dilipat gandakan sedekah. Biasakan bersedekah, biasakan menjadi ahli sedekah. Jangan menjadi ahli sedekah bagian penerimaan saja. Jadi ahli sedekah yang ngasih. Walau bisyikki tamrah, kata Rasulullah. Walaupun kamu hanya bisa sedekah separuh kurma, bersedekahlah, terutama di bulan Ramadan. Bagaimana tidak, Ramadan itu Rasulullah sedekahnya terutama itu lebih kencang daripada angin yang dilepas. Terutama menyiapkan buka berpuasa. Kata Rasulullah, beliau menyemangati, man fattaras shaim falahu ajrus shaim. Siapa yang ngasih buka untuk orang yang berpuasa, dia dapat pahalanya orang yang berpuasa itu. Masya Allah, betapa kalau kita tidak memperhatikan ini, kita akan kehilangan kesempatan. Ngasih makan satu orang berapa toh, 2 orang berapa toh, 10 orang, dapat pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya. Insya Allah ini adalah bonus bagi orang yang mau bersedekah di bulan Ramadan. Tolonglah fakir miskin. Allah sudah berikan gambaran dari zakat fitrah. Zakat itu adalah rukun Islam. Salah satunya ditempatkan yang wajib itu di bulan Ramadan.
Itu menunjukkan bahwa Allah sangat menginginkan kita berdharma, murah, bersedekah banyak di bulan Ramadan. Kalau mau mengambil contohlah salah satunya adalah Saudi Arabia. Tidak ada satu masjid pun yang sepi dari sedekah, buka maupun sahur. Jadi kalau jenengan ke Mekah sana, nggak usah cari buka, nggak usah repot-repot. Dengan masuk mau masjid aja wis royokan itu petugas, ayo sini, taal dulu sini, siapkan kurmanya, rotinya, nanti dikasih kertas. Biasanya ada kertas yang mau makan nasi, Indonesia biasanya. Indonesia pemakan nasi, ngerti mereka. Cilik makannya akeh gitu loh. Kasih, dan namanya wajibah. Nanti keluar, nanti kertasnya ditukar nasi mandi, nasi apa situ banyak. Mau pilih daging, mau pilih apa. Itu bukan hanya di Masjidil Haram, saudara. Di masjid-masjid kampung semua begitu. Kenapa? Karena mereka tahu itu bulan sedekah, bukan bulan penerimaan sedekah. Tadi semua berlomba ingin sedekah. Sampai Sayyidah Aisyah itu dalam sebuah riwayat beliau mengeluarkan hanya satu buah anggur, saudara. Karena apa? Karena memang punyanya segitu. Cari orang yang mau nopo makan. Masya Allah, buah anggur dan cilik kita masukkan, hilang. Setelah ditanya apa? Mana dalilnya? Jenengan kok sedekah sekecil ini, katanya. Apa kata saya? Kamu nggak ingat firman Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Siapa yang beramal kebaikan walaupun seberat semut kebaikan, besok diperlihatkan oleh Allah dan dibalas oleh Allah. Bagaimana dengan anggur ini? Pirang semut ini di kelompok nih. Masa? Karena hanya memiliki itu. Jadi jangan mengatakan bahwa orang bersedekah menunggu kaya. Salah. Orang ahli sedekah hati. Pertama, ingin menolong, ingin membantu semampu kita. Jangan sia-siakan peluang itu. Kemudian Ramadan juga adalah pertanda kita cinta masjid. Cintailah masjid. Jangan hanya pilih masjid yang seperti ini. Kalau ini kita nggak disuruh cinta, insya Allah cinta sudah. Yang masjid biasa juga dicintai, karena itu tempat. Kalau mau ya masjidnya dibagusin supaya orang senang datang. Tapi cinta masjid itu itikaf itu Rasulullah 10 hari 10 malam itikaf. Apa cinta masjid? Hikmahnya satu, saudaraku yang dirahmati Allah, siapa yang hatinya cinta masjid, besok akan menjadi salah satu dari 7 golongan yang dinaungi di bawah arsy Allah, di mana manusia di padang mahsyar itu kepanasan semua, dia dinaungi. Ada kelas VIP di situ, belum balasan berikutnya. Hikmah lagi, siapa yang cinta masjid, insya Allah lebih dekat kepada Allah, lebih dekat dengan ibadah kepada Allah. Itu hikmah di bulan Ramadan. Makanya kalau sekarang belum ada di hati, latihan dari sekarang. Duduk agak lama di masjid, mendekat, ikhtiar kepada Allah. Jangan mengatakan saya banyak dosa, saya kayaknya nggak pantas mendekat Allah. Justru ketika kita banyak dosa, kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang kepadanya. Allah mencintai orang yang kembali kepada Allah, menyatakan bertobat kepada Allah. Banyak orang yang salah paham. Salah pahamnya apa? Seakan melabeli, menstigma bahwa taubat itu adalah orang banyak dosa. Salah, saudara. Salah. Taubat itu adalah sifat orang baik, bahkan sifat para nabi. At-tawwabin, orang yang suka bertobat, itu adalah sifat, itu adalah sebuah atau salah satu jenis ibadah yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang, kata Rasulullah, kehilangan kendaraannya di padang pasir yang luas sekali. Untanya hilang, perbekalannya ada di situ semua. Dia membayangkan kalau sampai saya tidak ketemu unta dan perbekalan saya mati. Dia cari muter-muter, nggak ketemu. Akhirnya sudah deblek, dia duduk, dia tidur, dah menunggu kematian. Ketika dia memejamkan mata,
untanya tahu-tahu ada di sebelahnya. Dia bangun saudara, lompat melihat itu, saking senangnya, gak sido mati, gak jadi mati. Apa yang dia katakan? Dia menghadap langit, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Apa maksudnya? Ya Allah, engkau hambaku, aku pangeranmu. Kembali saking senangnya, saking bahagianya. Apa kata Rasulullah? Lallahu asyaddu farahan. Allah lebih senang, lebih suka kepada hambanya yang kembali kepada Allah, bertobat, terutama di bulan Ramadan, bertobat kembali kepada Allah, daripada orang ini mendapati kendaraannya. Ya abdi ta'ala, hambaku kesinilah kata Allah, ayo bertobat. Itu yang paling buruk itu. Sampai ada ayat Al-Quran memanggil hamba-hamba yang banyak melakukan pelanggaran dengan sebutan hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Siapa dia? Alladzina asrafu, orang-orang yang sudah israf. Israf ini apa? Janwes kelewat batas. Cara Jawa namanya kelewat batas. Hah? Kelewat banget, senemen pelanggarannya, maksiatnya wakah tenan. La taqnatu min rahmatillah. Kalian jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh Allah menerima semua taubat, semua dosa. Maka Ramadan tempatnya kita. Jangan sampai kehilangan waktu untuk terus banyak istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa yang bisa disampaikan pada kesempatan baik ini menjadikan tambahan motivasi dan bagi kita untuk semangat di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan kita dikasih sehat walafiat sampai umur kita di bulan Ramadan dan mudah melaksanakan ibadah di dalamnya, bisa itikaf dan bisa mendapatkan Lailatul Qadar, di mana kebaikan di dalamnya lebih baik daripada 82 tahun 4 bulan. Semoga Allah memudahkan, semoga Allah memberikan kita rezeki yang banyak sehingga bisa bersedekah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat umroh makbulah di bulan Ramadan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam iman dan takwa dan selalu dekat dengan Allah, tadzallul, menghamba, berdoa, dan doa-doa kita mudah-mudahan diijabai mulai dari sekarang sampai bulan Ramadan. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum, mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.